Serumpun padi tumbuh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Nurkolis Morowali. Semangat terus, terus semangat, semangat terus menerus. Saudaraku semua, kali ini kami berada di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Witapunda, Kabupaten Morowali dalam rangka panen perdana padi organik. Selamat menyaksikan. Hidupnya nista abadi. Pagi hari ini kita diberi kesehatan, keafiatan untuk dapat berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara panen perdana padi organik. Anggota DPRD Kabupaten Morowali, khususnya yang mewakili Dapil Bumi Raya dan Dapil Witapunda, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Morowali bersama seluruh jajarannya, yang saya hormati Bapak dan Ramil, yang kami hormati Bapak Camat Witapunda sama jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua kelompok tani, penggiat padi organik, adik-adik PPL dan seluruh hadirin yang sama saya muliakan. Patut kita bersyukur bahwa pagi ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menghadiri kegiatan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan, pagi ini kita kembali bertemu dalam rangkaian kegiatan panen padi organik di Desa Bumi Harapan. Program ini sudah alhamdulillah sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, dan saya juga berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah ikut membantu, mendukung, mensukseskan, dan khususnya bagi petani yang sudah mau ikut mendorong kegiatan ini sehingga alhamdulillah bisa berjalan seperti apa yang kita saksikan hari ini. Tentu perlu kita mengetahui bersama bahwa program ini sesungguhnya tujuan utamanya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi kalau kita cerita kesejahteraan petani, tidak hanya kita melihat dari satu sisi, tetapi banyak faktor, banyak hal yang perlu kita lakukan sehingga petani itu bisa sejahtera. Di antaranya adalah dengan kita mencoba mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan bertani dengan menggunakan pupuk organik, artinya dengan tidak menggunakan pupuk kimia. Apa korelasinya? Apa hubungannya dengan kesejahteraan petani? Yang pertama, menurut kami bahwa kita dengan pupuk organik ini bisa menekan biaya petani, dalam arti bahwa kita tidak perlu harus menyiapkan uang membeli pupuk kimia. Kita dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita, kita bisa mengganti fungsi pupuk kimia yang kemudian juga bisa dimanfaatkan di usaha-usaha pertanian kita. Sehingga pola ini kita lakukan dengan pertama memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada seluruh petani dan juga kepada tenaga lapangan kita untuk semuanya bisa membuat pupuk organik. Dengan bisa membuat pupuk organik ini sudah modal sebenarnya, sudah modal. Ya. Kalaupun ada masyarakat juga yang tidak punya lahan pertanian ikut, itu tidak salah. Kenapa? Kalau dia tidak menggunakan tetapi dia bisa menjual, dia bisa mengkomersialkan pupuk yang dia buat.
Jadi tidak harus petani yang ikut, anak-anak muda kita juga bisa dibekali. Dan ini adalah merupakan modal bagi anak-anak kita. Cerita bertani, berusaha di bidang pertanian maupun perkebunan, itu yang hari ini diunggulkan adalah upaya-upaya dalam rangka untuk kita menghindari zat-zat kimia. Jadi itu yang kita lakukan, mengedukasi ya, melakukan pembelajaran kepada petani kita dan termasuk kepada penyuluh kita. Yang kedua, menerapkan di lapangan. Kita menerapkannya melalui pendampingan, ini sudah 2 tahun. 2 tahun. Kenapa? Agar betul-betul petani kita menguasai, sehingga nanti tidak terjadi masalah yang kemudian masalah itu yang menjadi apa? Alasan untuk kita meninggalkan program ini. Didampingi bapak-bapak ya. Kedua, dengan menghadapi era persaingan, era pasar bebas ini, maka petani itu harus diberikan penguatan daya saing. Salah satunya adalah bagaimana petani bisa produknya itu punya daya saing di pasar. Yang bisa memproduksi padi itu bukan hanya Morowali. Semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah itu memproduksi, dan kita bukan orang yang memproduksi yang paling tinggi. Kita bukan kabupaten yang punya produksi yang paling tinggi. Hukum pasar, Bapak Ibu, kalau produknya itu banyak, maka tentu ini akan mempengaruhi harga. Kalau harga kita rendah, tentu ini akan sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Tapi melihat tren kehidupan hari ini, masyarakat itu semakin mengarah kepada makanan sehat. Nah, makanan sehat itu adalah makanan yang non kimia, yang tidak mengandung zat-zat kimia, dan secara ekonomis itu yang mahal. Ini penting kita pahami, sehingga betul-betul program ini kita jadikan sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak-Bapak, sehingga tidak merasa bahwa program ini adalah bagian kewajiban Bapak-Bapak terhadap saya. Tidak. Saya Bapak-Bapak tidak menanam pun juga tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Kewajiban saya sudah tunaikan. Saya sudah tunaikan. Karena program ini bukan untuk saya, bukan untuk bagaimana menaikkan popularitas saya, tidak. Tapi betul-betul kami berpikir ya, mengarahkan supaya kesejahteraan petani itu bisa meningkat. Sehingga ada program seperti ini. Proses ini tentu memakan waktu, sehingga nanti produk-produk pertanian kita tidak hanya padi, tetapi juga sayuran, juga non kimia. Pada saat ditanam di lokasi yang sudah bersertifikat bahwa lahan itu sudah dijamin non kimia. Jadi mau tanam pisang bisa juga dilabeli itu pisang organik. Tanam sayur juga labelnya itu sayur organik. Kita punya potensi pasar yang besar. Di Morowali, Alfamidi sudah mulai bertebaran. Bapak-bapak mungkin kalau ke kota, ke mall-mall bisa melihat beras organik yang dikemas, harganya sampai 20-an ribu per kilo. Bayangkan. Kalau kita mampu memproduksi seperti itu, maka petani kita jelas akan terjadi peningkatan pendapatan. Ini yang penting dipahami, khususnya oleh teman-teman ketua kelompok, para kepala desa, untuk mengajak masyarakat kita untuk menyisihkan sebagian lahannya ya, ditanami tanaman yang organik ya. Jadi lahannya dulu disiapkan, kalau lahannya sudah disertifikasi, maka itu apapun yang kita tanam hasilnya adalah tanaman yang non kimia atau tanaman yang organik.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami juga memahami kondisi kebutuhan petani hari ini. Bahwa untuk menaikkan produksi ini masih banyak hal-hal yang harus kita benahi. Termasuk saluran-saluran kita yang saya lihat ini sudah banyak yang tidak layak. Ya. Kemudian peralatan-peralatan kita yang hari ini juga sudah banyak yang tidak berfungsi. Ini menjadi kewajiban kami, menjadi tanggung jawab pemerintah, menyiapkan semua sarana penunjang, pendukung bagi petani untuk mencapai kesejahteraan. Pemerintah itu berkewajiban, jadi ada kewajiban pemerintah yang kemudian ini menjadi sarana masyarakat ya, untuk meningkatkan kehidupan. Kemarin hari apa saya minta laporan berapa sesungguhnya alat panen kita. Banyak sudah cukup banyak, tetapi yang bisa dimanfaatkan kurang lebih 20 lebih ya. Dan insya Allah saya mohon dukungan Bapak Ibu 2021 di APBD kita itu insya Allah saya siapkan 10 unit combine. Saudaraku semua, pola hidup masyarakat saat ini bukan hanya mencari perut kenyang, tetapi selain kenyang harus hidup sehat. Melalui program penanaman padi organik, maka pemerintah daerah Kabupaten Morowali ingin memastikan bahwa masyarakat Morowali sehat karena mengkonsumsi beras, sayur yang bebas dari bahan kimia sintetis dan pupuk kimia sintetis. Untuk itu saya sarankan kepada ibu-ibu apabila belanja di pasar, tanyakan apakah sayuran ini sayur organik. Karena apabila ibu-ibu memasak di dapur, masak beras, masak sayur yang bukan hasil dari pertanian organik, secara tidak langsung ibu-ibu meracuni anggota keluarganya. Selanjutnya saya anjurkan kepada para bapak tani, sadarkah saudara bahwa sebelum bapak meracun hama dan penyakit yang ada di kebun dan persawahan bapak, yang pertama diracun itu adalah diri bapak sendiri. Jadi saat bapak menyemprot, sebelum mengenai hama dan penyakit, racunnya terbawa oleh angin, terhirup oleh bapak, melekat di kulitnya bapak, masuk ke dalam pori-pori. Jadi untuk menuju hidup yang sehat, sebaiknya kita mengkonsumsi beras organik, sayuran organik. Pertanian yang berkelanjutan itu adalah pertanian yang kembali ke alam. Jadi alam ini sudah menyiapkan segala sesuatu yang manusia perlukan. Ada hama, ada penyakit. Tuhan telah menciptakan musuh alami untuk mengendalikan hama dan penyakit tersebut. Untuk mempertahankan kesuburan tanah, semua telah tersedia di alam. Kita manfaatkan semua sumber daya alam yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan pupuk organik. Selanjutnya, apabila Bapak, Ibu, para petani semua ingin mendapatkan keterangan teknik budidaya organik, silahkan datang ke Dinas Pertanian Kabupaten Morowali atau dapat menghubungi saya di nomor 0822 11 008879. Demikian, apabila ada kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terus semangat, semangat terus, semangat terus menerus. Harapan Ibu Pertiwi.